saya Intan Novitasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 7 dengan materi cerita imajinasi. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Mantap. Oke. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semuanya ya? Hadir. Alhamdulillah kalau semuanya hadir, berarti tidak ada yang sakit. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu Mita Widi. Sahabat teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa secara masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sekarang boleh berdiri dulu semuanya. Ya, semuanya berdiri. Boleh dicek dulu bajunya. Siapa yang belum rapi, dirapikan dulu. Dasinya yang masih mereng-mereng, Abi, boleh. Iya. Kemudian kalau ada sampah dilihat di kanan kirinya, kalau ada sampah boleh diambil sampahnya. Udah ya? Ya. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya harus bernyanyi, tidak boleh hanya cuma gerak aja mulutnya tanpa ada suaranya. Paham ya? Paham. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Silakan duduk kembali. Apakah kalian masih ingat mengenai materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Masih. Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa membantu Ibu menjawab persepsi atau materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Iswati. Materi kita pada pertemuan sebelumnya mengenai cerita imajinasi, Bu. Ya, materi kita pada pertemuan sebelumnya itu masih mengenai cerita imajinasi. Ada yang bisa menambahkan? Ya, Safna. Saya akan menambahkan jawaban Ruswati. Materi kita pada pertemuan sebelumnya mengenai pengertian cerita imajinasi, ciri umum cerita imajinasi, jenis cerita imajinasi, dan unsur-unsur cerita imajinasi, Bu. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Materi kita pada pertemuan sebelumnya itu mengenai pengertian cerita imajinasi, kemudian ciri umum cerita imajinasi, jenisnya dan juga unsur
Cerita imajinasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan ke dalam bentuk cerita. Iya. Jadi sifatnya hayalan, kemudian dia dituangkan ke dalam cerita. Nah, itu yang disebut dengan cerita imajinasi. Nah, itu tadi pengertiannya. Sekarang jenisnya. Ada berapa jenis cerita imajinasi? Ada berapa? Ada 2, Bu. Ya, yang pertama. Yang pertama berdasarkan latar cerita, Ya. yang kedua berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Iya, yang pertama berdasarkan latar cerita dan kesesuaian kehidupan nyata. Nah, dari kedua ini ada jenisnya lagi. Elisa. Ya. Kalau jenis berdasarkan latar cerita ada 2, Bu, Ya. yaitu latar lintas waktu masa lampau dan latar lintas waktu futuristik. Kalau berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ada cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan, Bu. Iya. Jadi dari kedua jenis itu masih ada lagi. Ada yang dari masa lampau, kemudian futuristik, kemudian total dan juga irisan. Jadi dari cerita itu ada yang dari masa lalu nih, bisa diangkat dari cerita masa lalu atau juga masa sekarang. Kemudian kalau misalnya dalam kehidupan nyata bisa diambil keseluruhan cerita, bisa juga hanya sebagian saja. Nah, itu yang disebut dengan total dan juga irisan. Nah, itu untuk abstraksi materi kita pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Nah, iya. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Ibu minta. Iya. Kompetensi dasar menelah struktur dan kebahasan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk berita, imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Iya, terima kasih Rio ya. Beri tepuk tangan untuk Rio. Ini kompetensi dasar kita pada hari ini. Yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, yaitu cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, itu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa dan juga aspek lisannya. Sekarang ke indikator pencapaian kompetensinya. Nah, karena tadi kompetensi dasarnya ada 2 ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya juga di sini Ibu mengambil ada 2 indikator. Indikator pencapaian kompetensi menelah struktur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca, Ya. menyajikan cerita imajinasi secara tulis dengan memperhatikan struktur teks narasi. Iya. Beri tepuk tangan untuk Nah, indikatornya itu 3.4.1 menelaah struktur teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca. Kemudian yang kedua 4.4.1 menyajikan cerita imajinasi secara tulis dengan memperhatikan struktur teks narasi. Ini indikator pencapaian kompetensi kita. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Iya, tujuan pembelajarannya ada 2 juga. Ibu minta siapa yang bisa bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran? Iya, Iki. Silakan Iki. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari teks narasi dengan menggunakan model pembelajaran PGBR, Project Based Learning, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, serta pendekatan saintifik diharapkan peserta didik mampu 1. Menelaah struktur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dengan tepat. 2. Menyajikan cerita imajinasi secara tulis dengan memperhatikan struktur teks narasi dengan tepat. Iya, terima kasih Iki. Boleh tepuk tangan untuk Iki. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari teks narasi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, metode pembelajaran tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, penugasan serta pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama adalah menelaah struktur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua
kedua adalah menyajikan cerita imajinasi secara tulis dengan memperhatikan struktur teks narasi dengan tepat. Nah, ini mengenai kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian siap mengikuti kegiatan kita? Siap. Semuanya semangat? Semangat. Ibu harapkan semuanya tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kemudian tidak malas untuk tetap menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Siap ya? Siap, Bu. Siap. Nah, pada kegiatan ini ada 3 yang akan Ibu nilai. Jadi ada penilaian sikap yang pertama, kemudian ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Nah, ketiga penilaian ini yang akan Ibu ambil untuk kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu akan memberikan kegiatan pretest dulu, yaitu mau melihat nih, Ibu mau melihat capaian kalian sebelum kegiatan itu dimulai. Sebatas kalau sampai mana batas kalian, pengetahuan kalian mengenai cerita imajinasi itu sampai mana, sampai nanti kita lanjut ke bagian evaluasi di akhir, apakah ada perbedaannya dari pretest dan juga evaluasinya. Untuk link Google Form-nya sudah Ibu bagi di WA ya, sudah Ibu bagi di grup WhatsApp. Silakan itu dibuka, boleh diambil handphonenya. Nah, jangan salah klik link yang bagian pretest. Tapi jangan mulai dulu. Kita hitung ya, biar kita mengerjakannya sama-sama. Ibu hitung 1, 2, 3. Ya, silakan. Kalian tadi sudah melakukan kegiatan pretest, kemudian Ibu sudah lihat hasilnya. Hasil dari kegiatan pretest ini yang kalian lakukan menggunakan aplikasi Google Form. Nah, di sini ada 2 yang mencapai KKM. Tetapi dari kedua ini yang mendapatkan nilai paling tinggi itu ada 1, yaitu Reva. Beri tepuk tangan untuk Reva. Kemudian yang lainnya itu masih di bawah KKM. Ibu harapkan nanti saat kegiatan evaluasi semuanya tuntas ya, semuanya mencapai KKM. Kemudian Ibu mau lihat apakah ada yang bisa menggeser posisi Reva nanti di kegiatan evaluasi. Apakah masih tetap Reva di peringkat paling atas? Ibu akan lihat itu. Nah, makanya dari itu simak dengan baik materi kita pada hari ini. Ya. Nah, ini definisi dari cerita imajinasi. Ibu minta Rian, bacakan Rian. Cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Pada cerita imajinasi, peristiwa yang tidak mungkin terjadi dapat mungkin terjadi. Tokoh dan latar diciptakan Tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia
Ya, Pak. Iya, terima kasih ya. Nah, ini definisi dari cerita imajinasi. Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa cerita imajinasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi pada cerita imajinasi, peristiwa yang tidak mungkin terjadi bisa menjadi mungkin karena bersifat khayalan. Jadi apapun, kalau misalnya kita sering ya melihat atau membaca ataupun menonton cerita imajinasi nih, yang misalnya binatang, tokoh binatang kemudian bisa berbicara, tapi dalam kehidupan nyata itu kan tidak ada. Nah, dalam dunia kita atau dalam cerita imajinasi itu bisa menjadi mungkin saja terjadi. Ini definisinya. Kita lanjut ke strukturnya. Nah, ini struktur cerita imajinasi. Ada berapa strukturnya? Ya. Struktur cerita imajinasi ada 3, Ya. yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Iya. Jadi struktur cerita imajinasi itu ada 3. Terima kasih ya. Yang pertama itu ada orientasi, kemudian ada komplikasi dan juga resolusi. Nah, dari ketiga ini siapa yang bisa menjelaskan nih? Ini dulu. Kayak Abi, silakan Abi. 1. Orientasi. Ya. Orientasi merupakan gambaran awal suatu cerita. Bagian ini mengenakan tempat dan waktu peristiwa terjadi serta para tokoh. 2. Komplikasi merupakan munculnya masalah. Pada bagian ini konflik mulai terjadi. 3. Resolusi merupakan pemecahan masalah, di mana pada bagian ini permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Iya. Terima kasih untuk Abi. Nah, untuk pengertian atau penjelasan dari setiap strukturnya nih, ada orientasi, kemudian ada komplikasi, ada resolusi. Jadi kalau orientasi itu adalah gambaran awal dari suatu cerita. Misalnya bisa tempat, kemudian waktu, atau gambaran dari tokohnya dulu nih. Itu biasanya masuk ke dalam bagian orientasi. Kalau komplikasi, mulai muncul masalah, mulai ada nih terlihat bahwa ini akan masuk ke dalam permasalahan. Nah, itu sudah ke komplikasi. Kemudian resolusi. Jadi solusinya atau pemecahan masalahnya itu ada di bagian resolusi. Jadi gambaran awal dari cerita, kemudian mulai muncul masalah sampai dengan ada penyelesaiannya. Nah, itu struktur dari cerita imajinasi. Kita lanjut ke ada berapa langkah yang harus kita perhatikan saat menulis cerita imajinasi. Kita lihat ada berapa langkahnya. Ada berapa? Ada 5. 5. Iya. Ada 5. Siapa yang bisa bantu Ibu membacakannya? Iya, Rahim. Ya, jika cerita imajinasi secara tulis. 1. Merencanakan kerangka karangan. A. Mengenali ide cerita. B. Mengembangkan kreativitas untuk berimajinasi. C. Menuliskan tema cerita ke dalam bentuk pertanyaan. D. Menentukan latar. E. Menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. F. Membuat sinopsis atau ringkasan cerita. 2. Mengembangkan kerangkaan karangan. 3. Memberikan judul yang menarik. 4. Menelaah dan merevisi. 5. Mempublikasikan. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, di sini langkah menulis cerita imajinasi ada 5. Yang pertama itu adalah merencanakan kerangka karangan. Tapi dari merencanakan kerangka karangan ini ada lagi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menggali ide cerita dulu. Apa sih yang mau dibuat? Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas untuk berimajinasi. Nah, dari ide ini kalian kembangkan. Karena imajinasi itu ada di sini ya. Kita berkhayal dulu apa yang harus saya buat. Kemudian bagaimana saya harus mengembangkan cerita ini. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan tema cerita ke dalam bentuk pernyataan. Nah, temanya apa yang mau diambil, kemudian latarnya, tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian menentukan deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita. Siapa tokoh-tokohnya, bagaimana sifatnya, bagaimana gambaran fisiknya, itu harus dideskripsikan. Kemudian baru membuat sinopsis atau ringkasan ceritanya. Jadi cerita pendeknya dulu nih seperti apa. Nah, baru dari merencanakan kerangka karangan, akhirnya dikembangkan kerangka karangan tersebut. Mengembangkan bagaimana kerangka
cerita yang lebih menarik lagi dan lebih berkembang lagi. Kemudian memberikan judul yang menarik itu sudah pasti. Selesai dibuat ceritanya, buat judul yang menarik, karena orang kalau membaca cerita atau menonton cerita pasti yang dilihat dulu apa? Judulnya dulu, menarik atau tidaknya. Nah setelah itu baru menelaah dan merevisi. Ada kesalahan nggak sih dari yang saya buat ini? Entah itu dari mungkin kalimatnya yang salah atau ada kata-kata penulisannya salah, itu direvisi, ditelaah lagi, baru memublikasikan. Nah baru dilihatkan nih, boleh misalnya kalau misalnya dari teks yang kalian buat, kemudian kalian masukkan, kalian buat video cerita, kemudian masukkan ke YouTube, unggah ke YouTube ya, sehingga semua orang bisa melihat. Nah itu sudah dalam bentuk memublikasikan cerita yang kalian buat. Nah sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Iya, Sasa. Mengapa cerita imajinasi termasuk cerita fiksi? Kalau kita lihat tadi ke pengertiannya, tadi kan bersifat khayalan ya, sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata, sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Makanya itu dikatakan dia bersifat fiktif atau fiksi. Jadi hanya imajinasi dari si penulis. Paham semuanya? Paham. Baik, kalau semuanya paham, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kalian. Tugas hari ini adalah yang pertama, kalian akan Ibu minta menelaah struktur teks cerita imajinasi. Kemudian yang kedua, menyajikan cerita imajinasi dalam bentuk tulis ya. Nanti akan Ibu tampilkan, Ibu tayangkan video. Kemudian dari video itu nanti kalian akan sajikan teksnya. Setelah ini silakan kalian gabung dengan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Kemarin kan ada 4 kelompok ya. Ada kelompok apa aja? Kreatif, kemudian hebat, ceria, dan tangguh. Jadi ada 4 kelompok. Silakan setelah ini gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan menayangkan sebuah video cerita imajinasi. Kalau mencermati dengan benar, kemudian dari video ini nanti kalian buat cerita imajinasinya dan tuangkan di dalam LKPD-nya nanti, ya. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah 3 kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Pembuat sepatu pikir setelah bekerja bertahun-tahun, ini adalah hadiah untuknya. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu. Dan kapanpun dia mengingat kurcaci kecil itu, dia merasa sangat berterima kasih dan bersyukur.
presentasi komplikasi dengan resolusi. Sulit nggak? Enggak. Ini siap dipresentasikan? Siap. Sudah yakin? Bagus nggak? Bagus. Silakan untuk kelompok tangguh mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok. Yang lain bisa diperhatikan benar-benar presentasi dari temannya, kemudian nanti bisa diberi komentar, bisa juga saran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yaitu kelompok tangguh akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayunda Reva Setionisi dan teman saya Rahimah. Rian Febrian. Ya, inilah hasil dari proyek kami. Ini adalah sebuah cerita imajinasi berjudul Kurcaci dan Pembuat Sepatu. Pada zaman dahulu di dunia peri, hiduplah 3 kurcaci. Mereka sedang bersiap-siap pergi ke dunia manusia untuk menjalankan sebuah misi, menjadi peri baik hati. Setelah malam itu, para kurcaci sudah tidak datang lagi, dan kakek membuat sepatu juga istrinya hidup bahagia selamanya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kelompok-kelompok lain yang menanggapi, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ruswati. Saya dari kelompok ceria ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok tangguh. Proyek yang dibuat oleh kelompok tangguh sudah sangat menarik dan presentasi yang disampaikan oleh juru bicara sangatlah sesuai dengan judul yang dibuat, yaitu Kurcaci dan Pembuat Sepatu. Presentasi dan proyeknya begitu sangat bagus. Terima kasih. Saya akan menutup presentasi kali ini. Saya mewakili teman-teman dari kelompok saya mengucapkan terima kasih atas apresiasinya dan tanggapan-tanggapannya. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat, sekaligus memperlihatkan hasil proyek kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Riswati dan di sebelah kanan saya Febrian Maulana. ya langsung pada bagian intinya, yaitu presentasi hasil proyek kami. Cerita fantasi Kurcaci dan Pembuat Sepatu. Bagian orientasi. Pada zaman dahulu di negeri Antabrata, hiduplah 3 kurcaci ini siap untuk menjadi peri baik hati, dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Ternyata ada 3 kurcaci di atas meja mereka menari sambil bekerja membuat sepatu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok yang lain ingin menanggapi, memberikan kritik maupun saran, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayunda Reva Setionisi dari kelompok tangguh. Ingin memberi tanggapan untuk kelompok ceria. Untuk tanggapannya, hasil proyeknya sudah sangat bagus dan rapi, dan juga sudah terlihat mana yang strukturnya sudah jelas, dan untuk penyampaiannya sangat-sangat menarik dan juga bagus. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk Kak Ayunda Reva Setionisi atas tanggapannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Di sebelah kiri saya Elisa, di sebelah kiri Elisa ada Hamimah, dan di sebelah kiri Hamimah ada Vicky Jaskia. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kegiatan tadi. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 kurcaci di negeri antah berantah. 3 kurcaci ini akan bersiap menjadi peri baik hati, dan mereka akan melakukan perjalanan ke dunia manusia. Akhirnya pada suatu malam, kakek itu memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari bengkel kerjanya. Mereka berterima kasih pada kurcaci itu dengan membuat makanan untuk para kurcaci. Nah, telah selesailah hasil presentasi kami. Di akhir presentasi kami, apakah kelompok lain akan menanggapi hasil presentasi kami? Perkenalkan, nama saya Rio Febrian dari kelompok kreatif. Ingin memberi tanggapan untuk kelompok hebat. Untuk pembuatan atau pengerjaannya sudah lumayan bagus, serta pembawaan naskahnya juga lumayan bagus. Terima kasih atas kelompok kreatif atas tanggapannya. Saya dari kelompok hebat dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok kreatif akan mempresentasikan tentang cerita kurcaci dan pembuat sepatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najar Amin. Di sebelah kanan saya Rio Febrian. Saya Menjagara. Di sini cerita akan dibacakan oleh Rio. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah 3 kurcaci. Para kurcaci ini bersiap untuk menjadi peri baik hati, dan mereka pergi melakukan perjalanan ke dunia manusia. Itulah kenapa dia tak pernah berhenti membuat sepatu, dan kapanpun dia mengingat kurcaci itu, dia sangat merasa berterima kasih dan bersyukur. Baik, sampai di sini saja presentasi kami. Mohon maaf atau kalau ada kesalahan atau ketidaksambungan. Sampai sini, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Perkenalkan, nama saya Elisa. Saya dari kelompok hebat akan menanggapi kelompok kreatif. Presentasinya sangat bagus, menarik, dan keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk kegiatan hari ini, Ibu apresiasi sekali untuk semua kelompok karena Ibu anggap tidak ada kelompok yang tidak aktif. Biasanya dalam setiap kegiatan pasti akan ada 1 atau 2 kelompok yang kurang aktif, ya, bukan tidak aktif tetapi kurang aktif. Dan untuk kegiatan hari ini semuanya aktif, semuanya bekerja sama, dan dari hasil yang sudah dibuat juga Ibu apresiasi bagus. Bisa diberi tepuk tangan untuk kalian. Apa sih kesan ataupun pesan dari kegiatan kita hari ini? Ya, silakan Reva. Untuk pesan dan kesannya pada hari ini, untuk kesannya sih sangat-sangat menyenangkan ya, karena mungkin jarang-jarang bisa seaktif ini di kelas bersama teman-teman, bisa bekerja sama dengan teman-teman, nggak ada yang diam, semuanya bekerja dengan baik, terus seru-seruan sama teman-teman. Pesan dan pesan yang disampaikan oleh Kak Alinda sama dengan pesan dan pesan yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit pesan, yaitu pembelajaran pada pagi hari ini sangat menarik. Beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Simpulan pembelajaran kita hari ini, Bunga, apa simpulannya? Simpulan pembelajaran kita hari ini, struktur cerita imajinasi
komplikasi resolusi. Oke, jadi tepuk tangan untuk Bunga. Ibu harapkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya semuanya tetap aktif, ya kan? Kalau misalnya masih ada materi yang masih belum dipahami saat dijelaskan oleh guru, bisa ditanyakan mana yang belum dipahami. Kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Kalau tadi di awal kita melakukan kegiatan pretest, maka hari ini kita melakukan kegiatan evaluasi. Kita kerjakan sama-sama ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari hasil evaluasi yang tadi sudah Ibu lihat, ada peningkatan. Kalau tadi di awal di kegiatan pretest Ibu sampaikan hanya 2 peserta didik yang tuntas atau yang mencapai KKM. Nah, di sini sudah berkurang untuk kegiatan evaluasi. Kegiatan pretest ada Reva, dan ternyata di kegiatan evaluasi juga masih Reva yang di posisi atau di peringkat paling atas. Nilainya sudah mencapai KKM, maka kalian akan diberikan pengayaan ya, yaitu boleh atau harus mencari materi dari sumber-sumber lain atau bahan ajar lain untuk lebih memperluas atau memperdalam pengetahuan kita untuk materi hari ini. Dan yang belum mencapai KKM, nanti akan ada kegiatan secara khusus dari Ibu, yaitu kegiatan remedi. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai teks prosedur. Buka buku LKS-nya, pahami dulu nih apa sih materi teks prosedur. Jadi saat kita bertemu, maka kalian sudah memahami sedikit mengenai materi itu. Ya, Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita, karena tadi di awal kita berdoa, maka di akhir juga harus berdoa. Agar teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astauduka ma'alam tanehi fadlul laida in syahadati lillahi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.